Dan saya kembali mengenalkan Bro Kevin ini adalah founder diskusi investasi ya, salah satu influencer dari Super Sekuritas juga, salah satu superheroes kita yang kita udah dari tahun lalu ya sering bikin event bareng, bikin acara bareng ya Bro Ya, Kevin ya. betul betul Kok. Oke, siap. Ini ada Helen nih. Halo Helen, kapan balik Jakarta nih Helen nih? Nanti kita bisa bikin event bareng juga nih. Oke. Ini ada yang nanya nih Bro Kevin nih, belum apa-apa udah ada yang nanya. Civi nggak ikut live Hah? juga katanya. Itu sesi khususnya sama Bro Kevin tuh kayaknya tuh. Oke, oke. Oke, Bro Kevin, ini kita langsung ngobrol ke topik kita pada malam hari ini aja Yes, terkait Kok. dengan sektor komoditas ya di tahun kelinci air. Nah, ini kan kita menghubungkan sektoral sama Chinese zodiaknya gitu. Itu sebenarnya ada hubungannya nggak sih, Bro? Ini boleh dijelasin dulu nggak nih buat tutorial nih? Oke. Jadi sebenarnya gini kok, kemarin aku ada ikut beberapa seminar ya, kebetulan tentang gimana koneksi antara emiten sama Chinese zodiac. Nah biasanya tuh kita kalau misalkan ngomongin Chinese zodiac memang ada beberapa elemen ya, kayak mungkin ada 5 ya, metal, api, terus tanah, ada kayu, terus ada air gitu ya. Cuma menurut saya ya, memang apakah korelasinya ada? Menurut saya by statistik yes ada. Cuma kalau misalkan kemarin kemarin discuss ya kok ya sama Desi ya tentang apa namanya tentang topiknya kira-kira bagusnya gimana. Cuma yang membedakan dengan tahun sebelumnya adalah ketika kemarin Baik. di tahun 2022 komoditas rally ya kita semua sama-sama tahu penyebabnya apa. Cuma di tahun 2023 ini kelihatannya agak berbeda nih kok. Karena kan kita bisa ngomong kalau misalkan makronya kenaikan harga komoditas itu bikin inflasi. Ya karena komoditas yang utama mungkin kalau bahan oil ya, terutama oil, terus batu bara dan lain-lain itu meningkat, maka cost of production dari emiten-emiten yang kita tahu di bursa itu pasti akan meningkat juga. So, kalau mereka mau marginnya tetap ada, mereka akan naikin harga barang. Nah, ketika harga barangnya naik, terjadilah inflasi gitu kan, karena rata-rata di market like, jadi mahal gitu harganya. Nah, cuma di tahun 2023 ini, kan kemarin itu banyak prediksi analis yang bilang kalau misalkan inflasi di Amerika kemarin itu sudah peaking ya, ya sudah puncak. Nah, sebenarnya di Indonesia ya nggak terlalu gimana-gimana, inflasinya masih relatif terkendali gitu. Cuma oke lah kita pakai US dan mungkin Eropa sebagai acuan dan sama-sama sepakat kebanyakan dari mereka bilang bahwa inflasi sudah peaking dan sekarang udah mulai turun nih trennya setiap pengumuman inflasi. Nah akhirnya The Fed kan sekarang mulai lebih dovish ya untuk menaikkan suku bunga. Nah sekarang kondisinya berarti kebalikan. Kan dari awal tadi kita udah bahas commodity rally itu menyebabkan inflasi. Nah berarti kita bisa tarik korelasinya juga kalau misalkan inflasinya mulai melandai, berarti harga komoditasnya itu juga akan relatif lebih stabil atau mungkin malah akan turun. Nah, jadi hubungannya mungkin akan lebih erat dengan makroekonomi dulu nih kok. Kita harus lihat inflasinya. Oh, kalau misalkan inflasinya nanti turun, ya udah komoditas ini pun harganya akan relatif lebih stagnan kok. Jadi apakah kalau misalkan teman-teman nanya, ya tadi share di story, jadi buat teman-teman nih kira-kira harus gimana kan? Apakah Iya, betul. lagi posisi di atas nyangkut Mm-mm. atau mungkin sekarang lagi baru mau entry gitu ya? Kira-kira lagi bingung nih kalau misalkan lihat gitu. Cuma by overall, menurut saya cukup setuju sama beberapa analis yang research-nya dikeluarin dan reason-nya masuk akal bahwa tahun yang kemarin itu angka inflasi di US yang kemarin itu sudah puncaknya dan akan perlahan-lahan turun yang kemungkinan besar di akhir Q2 atau Q1 ini The Fed sudah mulai akan menahan suku bunga kok. Jadi hubungannya adalah inflasi sudah tidak terlalu tinggi, so komoditi kita juga nggak bisa expect terlalu banyak lagi. Menurutku gitu kok. Hmm, oke.
Oke, benar. Inflasi turun tadi benar ya, ada konsep cost push inflation ya, yang tadi disebutin nama Bro Kevin ya. Jadi ya karena memang biaya-biaya produksi naik, otomatis harga-harga semuanya naik gitu ya. Itu yang dikenal dengan cost push inflation. Sehingga nanti kalau tren inflasi ini sudah mulai melandai, suku bunga mulai turun juga dan lain sebagainya, itu harga komoditi juga ikut turun gitu ya, kurang lebih ya. Ya, mungkin naiknya nggak akan kayak di tahun lalu kok. Cuma nggak akan turun terlalu murah juga menurutku. Jadi akan stable, akan relatif stagnan. Iya. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih jauh ini terkait dengan korelasi antara komoditas dan juga ekonomi makro, saya masih pengen ngulik nih terkait dengan tahun kelinci airnya gitu. Jadi kan komoditas itu kan elemen kan bro ya, kayak misalnya ada metal gitu ya, ada emas juga dan lain sebagainya. Sama tahun kelinci air tuh ada korelasi nggak sih? Ini pertanyaan lucu-lucu aja nih bro nih. Kita coba cocokologi dikit nih. Oke. Jadi kalau misalkan metal ya kok ya, kita ngomong kan ini kan tahunnya air ya kok ya, sebenarnya kok ya. Nah biasanya betul. air ini kalau di Chinese zodiac itu air kan metal, terus ada api, air, kayu sama tanah. Nah di tahun air ini sebenarnya kita tinggal lihat kalau misalkan kayak gini deh, kalau misalkan kita hubungin emiten-emiten yang elemennya air kok, yang zodiaknya atau kayak naturally elemennya itu air, itu nggak terlalu bagus kok. Kenapa? Karena kalau air ketemu sama air itu jadi over kok. Kalau di Chinese zodiac something itu nggak boleh terlalu berlebihan juga. Jadi itu ya so-so lah, tapi nggak terlalu buruk juga. Nah, kalau misalkan kita ngomong komoditas itu erat dengan elemen earth sebenarnya, dengan tanah. Nah, tanah ini sebenarnya di tahun kelinci air ini kalau kita relate sama air itu sebenarnya di mediocre juga kok, di tengah-tengah. Tidak terlalu bagus tapi tidak terlalu jelek. Nah, sebaliknya kalau misalkan kita ngomong api, nah elemen yang berhubungan dengan apa, emiten dengan yang hubungannya sama api itu bagus kok. Kenapa? Karena api sama air ini kalau ketemu jadi neutral. Jadi stable, jadi seimbang. Nah, terus kalau kita ngomong lagi yang bagus itu apalagi yang bagus lumayan itu kayu kok. Elemen-elemen yang related sama kayu itu bagus. Nah, ini kita bilang ada tiernya. Jadi paling bagus itu api, terus yang kedua itu kayu, terus yang di tengah-tengah itu metal sama metal aja. Terus yang paling buruk itu ada di api, metal sama air. Yang paling buruk itu api karena yang paling buruk itu ada di yang paling bagus api, yang paling buruk itu justru di metal ya, di tengah-tengahnya kok. Jadi kita kalau lihat kayak gitu mesti cari elemen yang relatively stagnan, yang relatively kayak compare, yang bisa stable tahun kelinci air ini. Cuma karena ini kelinci ya kok ya, ini kan kelinci itu identik dengan mamalia yang lucu, yang nggak agresif, nggak berbahaya, dan cenderung beranak terus nih kok. Nah, ini bisa jadi sign yang bagus juga nih. Jadi tahun ini ya mudah-mudahan equity kita bisa beranak juga nih, kayak kelinci yang beranak terus gitu kok. Amin. Ada terminologinya ya, ada cerita-ceritanya gitu. Ini menarik nih. Tapi amin banget, moga-moga bisa cuannya beranak pinak ya. Iya. Oke. Saya ingin memberitahukan ya informasikan kepada para controopers kalau emang ini suaranya kedengaran agak kecil, mungkin boleh coba pakai headset supaya bisa lebih jelas gitu ya. Dengerin suara kita berdua. Thank you. Dan juga jangan lupa bergabung melalui ifong.sukorsekuritas.com. Oke. Thank you nih guidance-nya terkait dengan Chinese zodiac plus commodity. Nah, sehingga kalau kita fokus ya ke komoditi ya, bro, apakah masih ada di batu bara atau nikel atau emas atau yang mana nih komoditi, ataukah yang kayu-kayu? Kan yang berkaitan dengan kayu ada CPO tuh. Betul. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat batu bara ya kok ya, sebetulnya batu bara ini lebih erat kaitannya dengan fire dan tanah. Kalau misalkan emitennya kita masukkan ke elemen itu. Nah,
Kebetulan ya tanah ini, kalau tanah mediocre di tengah, tapi api lumayan oke nih. Nah, tapi sebenarnya kita nggak bisa cuma lihat dari satu sisi elemen aja sih kok. Jadi tetap kita harus combine juga dengan makronya. Nah, kalau misalkan tadi kita udah zoom in masuk ke emitennya dan sektornya, menurutku batu bara earnings-nya masih akan sangat-sangat tinggi kok. Karena average selling price mereka itu jauh di atas production cost-nya mereka. Itu masih, ya, earnings-nya masih akan bagus. Cuma yang perlu digarisbawahi di sini itu adalah earnings growth-nya itu mungkin udah nggak ada lagi. Jadi tahun 2022 itu yang kemarin-kemarin lagi bulan madu ini, menurut saya itu adalah peak-nya kok, titik puncak tertingginya. Jadi apakah earnings-nya masih akan besar? Masih. Cuma growth atau enggak, itu menurut saya udah lumayan susah. Jadi yang dikhawatirkan nih earnings growth. Nah, sekarang teman-teman banyak ngobrol sama teman-teman analis dan fund itu ya, mereka itu sekarang ini sangat-sangat sensitif dengan fundamental kok. Jadi once nggak growth ya, earnings-nya turun, nggak gitu bagus ya, padahal masih tinggi. Cuma karena nggak growth, itu mereka bisa nggak suka. Jadi benar-benar kita teman-teman di sini yang trading ya, yang pakai flow, itu pasti akan fokus banget untuk melihat nih ada flow gak nih, ada smart money, ada big money gak nih masuk. Nah mungkin nanti di tahun ke depan, di tahun ini, flow-nya itu sudah tidak akan terlalu besar lagi ke batu bara kok. Jadi potensinya apakah masih ada? Yes, masih. Dari earnings yang akan dirisalkan ke dividen. So, buat teman-teman yang memang mau ngincernya dividen, yes, masih akan besar. Cuma, buat yang ngarep capital gain-nya tinggi banget, kayak tahun lalu, naik ke berkali-kali lipat, itu menurut saya personally, sejauh ini, saya nggak ngelihat itu kok, di batu bara. Oke. Udah bukan batu bara lagi, kecuali ngejar dividen, Yes. gitu ya maksudnya ya? Kecuali ngejar dividen dengan earnings yang besar ya, karena earnings-nya masih akan bagus. Oke. Wah, ini insight menarik banget ini. Berarti itu karena memang udah ada faktor pemulihan ekonomi dan lain sebagainya gitu ya, makanya dia kayak gitu. Betul. Faktornya sih sebenarnya maksudnya kemarin kan kita banyak ngobrol isu ketika China reopening, maka harga komoditas akan tinggi lagi karena ada demand nih di China. Cuma jangan lupa ketika China reopening, itu semua sektor dia reopening. Artinya sektor coal mining mereka itu juga reopen. Nah, memang demand-nya bakalan lebih tinggi, tapi supply batu baranya juga akan tinggi dari internal China-nya. Jadi China-nya bisa ngambil dalam negeri gitu loh, sama company mereka sendiri. Oh, paham. Jadi demand-nya dia yang ngambil di Indo, ya bisa aja menurun gitu ya. Karena mereka di sana genjot produksi juga ya. Karena mereka reopening juga nih coal mining-nya dan mining di sana semua. Betul. Nah, yang lumayan bisa mempengaruhi itu sebenarnya adalah Australia ya, ban dari Australia yang ke China. Itu kan sebenarnya kemarin itu sempat jadi booster, tapi sekarang katanya sudah mau dinegotiate. Makanya harga coal-nya kemarin turun lumayan dalam ya kok ya, satu hari bisa 11-13% gitu kemarin. Jadi beberapa penyebab terakhir ini sih yang menyebabkan harganya menurut saya tidak akan all time high lagi coal-nya. Akan masih tinggi tapi tidak akan all time high lagi. Iya. Oke, berarti kemarin ketika coal 400 udah itu yang tertinggi lah ya. Yes, menurut saya itu peak-nya sih. Oke. Menarik banget nih. Nah, sebelum kita lanjut lagi, saya informasikan kepada Cuan Troopers, ada cerita. Halo, malam cerita. Semoga sehat dan cuan selalu. Oke, saya informasikan kepada para Cuan Troopers ya. Tadi soalnya ada yang nanya nih, kalau telat gimana? Kita akan save di Instagram Support Sekuritas. Termasuk kita juga karena udah multi platform, nanti kita akan share via YouTube dan juga Spotify. Jadi lengkap ya. Semuanya semua platform bakal kita utilize gitu ya supaya makin banyak. Oh iya nih, minta maaf nih teman-teman Cuan Troopers dan Ci Rita buram karena memang lagi di luar, lagi nggak di dalam ruangan juga gitu ya, sinyalnya emang lagi kurang bagus nih. Happy Cuan Ara semuanya, amin katanya. Oke. Bro,
kemudian itu tadi untuk view yang batu bara. Sebelum kita, wah thank you banget nih Cirita, keren banget, Sukor the best, Cirita juga the best, thank you banget. Nah, itu kan tadi batu bara. Saya mau membahas terkait dengan komoditi lain, nikel, emas, CPO dan lain sebagainya. Tapi menarik kalau kita lihat dari sisi makro dulu nih, Bro Kevin. Ini kan kayaknya dari kalau kita sih di Sukor percaya tahun ini adalah tahunnya obligasi, bond year, gitu. Nah, berarti equity-nya bakal lesu-lesu mulu dong ya ini ya kalau kita lihat ya di tahun kelinci air ini. Komoditi juga bakal ya tadi Bro Kevin udah bilang bakal batu bara nggak bakal peaking lagi malah menurun. Equity secara keseluruhan juga apakah akan seperti itu gitu? Oke. Kalau untuk tahun ini, apakah beli bond itu sangat menarik? Menurut saya personally juga yes kok, setuju kok. Karena mungkin ya kita bakalan lihat BI naikin suku bunga lagi, kemungkinan satu kali lagi itu adalah puncaknya ya kok ya, puncak, dan ketika itu naik dan obligasi segala surat utang keluar, mungkin itu berada dengan yield yang cukup tinggi ya, sehingga yield yang akan keluar setelah ini itu akan lebih rendah dan bikin harga jual kita punya obligasi akan naik ya, karena harganya lebih premium gitu, karena orang cari yield yang lebih besar. Nah, cuma apakah stock market akan relatively stagnan? Menurut saya akan lebih sepi kok, ya setuju. Cuma apakah tidak ada peluang? Menurut saya enggak juga. Masih tetap ada peluang yang bagus juga ya di beberapa emiten. Nah, mungkin tadi kalau Daniel sempat sebut, oh metal gimana nih? Apakah gold gitu kan? Atau nickel gitu ya kok ya? Mungkin menurut saya tahun ini yang cukup menarik itu adalah gold ya. Karena harga goldnya juga sudah lumayan bagus ya. Udah lebih stable dan menurut saya masih akan berpotensi naik ya buat goldnya. So, mungkin teman-teman di sini boleh lihat ya emiten-emiten yang related sama gold. Terus, kalau nikel gimana? Nikel, timah, dan lain-lain gitu ya. Kita kan tahu ya kalau misalkan sekarang ini memang majority supply mereka masih untuk construction ya. Artinya untuk yang kita harapkan itu kan sebenarnya EV ya, EV yang dipakai banyak orang dan itu bikin demand baru. Nah, itu sampai sekarang sih masih belum terlalu signifikan ya untuk ke seluruh penggunaan nikel. Sekarang masih majornya ke konstruksi. Nah, sekarang yang jadi menarik adalah konstruksi itu, kebutuhan nikel untuk stainless, untuk aluminium yang konstruksi, itu tidak akan berkurang karena mau bagaimanapun ya pembangunan itu masih akan ada dan ya kita ekspor itu masih akan bagus. Nah, artinya demand yang sebelumnya itu tidak berkurang, tapi kita kedapatan demand baru nih untuk bikin battery. Jadi ini adalah real demand yang benar-benar nyata gitu. Karena sekarang ini persentasenya masih kecil sekali. Nanti kalau misalkan ada tambahan dari EV, itu malah benar-benar bakal menarik gitu buat ke sana. Karena kebutuhan untuk konstruksinya nggak turun nih. Kan orang nggak mungkin berhenti bangun juga kan. Nah, itu yang justru nanti bakalan menarik. Cuma mungkin tidak dalam jangka waktu yang pendek lah. Mungkin kita akan lihat view-nya 1, 2, atau 3 tahun ke depan kok kelihatannya. Untuk lebih menariknya nih di nikel-nikelan. Tapi kalau untuk gold, menurut saya momentumnya di tahun ini cukup oke ya. Mungkin sampai sekitar Q2 atau Q3 menurut saya masih menarik. Oke, thank you banget nih. Langsung dijawab nih untuk yang metal-metal seperti apa gitu ya. Nanti view-nya juga bakal kayak gimana. Tentu kita akan bahas juga nanti dari sisi emitennya yang mana yang menarik, yang perlu diperhatikan. Apakah kita perlu front run, beli lebih dulu gitu ya, atau nanti kita tunggu momentum aja. Nah, tapi kalau terkait dengan komoditi, ini kita masih muter-muter di komoditi lagi nih bro. Yang kayu-kayuan gitu kayak CPO. Ini atau mungkin ya emiten kan ada emiten kayu juga gitu ya, sektor emiten yang ya memang bisnisnya kayu gitu. Nah itu gimana tuh? Silakan bro. Oke. Untuk saya kok ya, menurut saya untuk CPO sebetulnya ini udah cukup menarik kok. Karena harganya sudah lumayan murah ya, dan kita lihat harga acuan CPO ini juga lumayan menarik ya, udah mulai kasih pattern yang bullish nih kok. Nah, cuma sulitnya adalah kalau CPO itu kita tahu ini kayak CPO adalah kebutuhan banyak orang di Indonesia yang berhubungan langsung sama perut nih kok. Nah,
ini tuh kelihatannya susah. Kalau misalkan kita ngomong gitu, kalau pemerintah udah ngurusin perut rakyat, itu udah susah. Karena mau nggak mau, pemerintah bakalan provide untuk rakyat supaya nggak rame nih, supaya nggak jadi masalah. Jadi ketika CPO-nya lagi tinggi, gitu ya, mungkin mahal produksinya ini itu, dihajar kok harga minyaknya jualnya dibatasi sama pemerintah. Ya pusing tuh emiten-emiten itu tuh jadinya. Jadi agak-agak susah. Jadi gini, rules-nya kalau saya kok ya, dua, jangan lawan emiten kalau masalah guyur-guyuran barang, sama jangan lawan pemerintah kalau soal kebijakan. Kalau menurut saya yang karena itu susah, kita susah prediksi, apalagi ya kita di satu sisi ngerti juga pemerintah mikirin perut rakyatnya, jadi ya nggak bisa di gimana-gimana. Cuma menurut saya sudah cukup menarik, cuma mungkin upside-nya tidak akan terlalu besar. Jadi once ketika muncul harga barang udah mulai naik, kita ngelihat pemerintah udah mulai akan intervensi, ya udah itu momen untuk take profit. Menurut saya mainnya lebih pendek sih kok, harus lebih selektif lah timingnya untuk CPO. Iya, bener juga ini. Ini yang kadang mungkin dilupain oleh para cuan troopers juga ya. Bener sih, saya juga setuju. Kalau memang ini kan kalau pemerintah pasti sifatnya akan memprotek rakyat gitu ya. Kalau udah untuk kepentingan orang banyak, ya mau nggak mau nggak ada yang bisa ngelawan lagi ya bro ya. Iya, betul. Paham. Oke. Berarti untuk CPO sendiri di tahun ini bisa kita bilang ya ini masih wait and see atau akan lebih banyak lesu nih di 2023? Oh, kalau saya cukup suka kok sama CPO. Cuma balik lagi mainnya kita nggak bisa ngarepin dia akan naik terlalu tinggi sampai Pendek aja ya berarti. Ya, kita nggak ngarep dia kayak komoditas yang lain nih kok. Ketika Inco naik tinggi gitu ya, dari nikelnya, Antam juga tahun 2021 naik tinggi gitu kan, berkali-kali lipat. Terus batu bara juga cycle-nya berkali-kali lipat juga. Nah, kita nggak bisa ngarepin ini di CPO. Cuma menurut saya kalau untuk cari return 20%, 30% itu bolak-balik menurut saya bisa kok di CPO. Karena harganya untuk beberapa emiten CPO saat ini udah lumayan menarik kok. Udah di bawah lah. Artinya risknya nggak terlalu besar. Oke, tapi jangan dikasih tahu dulu sekarang ya bro ya, stock pick-nya. Belakangan supaya penasaran dan mungkin kalau pengen tanya lebih jauh, lebih banyak ya detail terkait dengan emiten-emitennya, nanti mungkin kita nggak akan bisa pasti bahas secara keseluruhan karena waktunya terbatas. Mungkin nanti bisa bergabung dulu menjadi cuan troopers melalui ifong.sukorsekuritas.com, baru kemudian join ke grupnya diskusi investasi ya. Bisa langsung nge-DM ya bro ya di IG ya. Siap, bisa kok. Mantap. Thank you bro Kevin. Nah, sekarang nih, saya pengen tanya, kasih teaser dikit nih terkait dengan emiten ya di tahun kelinci air. Apakah benar komoditas itu yang menjadi banyak stock pick-nya dari diskusi investasi ini, atau sebenarnya ada sektor yang lebih menarik nih? Kita masih betting on big banks karena kan suku bunganya masih naik. Silakan gimana? Yes. Setuju kok. Kalau misalkan kayak gini kok, contohnya ya, setuju juga ya sama Ko Daniel ya. Kalau rekom big banks tuh cukup menarik karena kayak contohnya ini misalkan BCA gitu ya, BCA deh. Misalkan dia kasih lending 700 triliun deh misalkan dia kasih. Terus anggaplah suku bunga dan dia kasih ke nasabah itu selisih marginnya spreadnya nambah 1% aja. Kita hitung-hitungan ininya aja ya kok ya, pasti ya 1% dari 700 triliun dia udah dapat ekstra cuan 7 triliun tuh kok. Jadi sesensitif itu. Kalau misalkan kenapa Pak Daniel ngomong big banks? Karena menurut saya salah satu ininya adalah karena mereka lendingnya itu besar sekali. Jadi keratusan triliun ketika ke hit margin mereka dapat 1% atau 1,5% ekstra, itu cuannya udah pasti bakalan banyak, udah bakalan signifikan loh. Kayak kita lihat kan kemarin research baru keluar result baru keluar ya di big banks ya, dan rata-rata hasilnya bagus sekali gitu. Jadi itu memang sudah sangat terprediksi ketika suku bunga naik, biaya lending naik, sedangkan mungkin kayak BCA kasih bunganya ke nasabah, ya spreadnya makin besar untuk mereka. Jadi itu akan meningkat kok. Dan kita balik lagi, karena mau nggak mau ketika semua sektor lagi sudah reopening, maka
sektor ini tuh rame-rame mereka tetap akan pakai banking juga, dan akhirnya mereka akan lendingnya ke bank juga, gitu kan, nyicilnya ya ke bank juga, ekspansi minjemnya ya ke bank juga. Kalau nggak obligasi, ya udah, akhirnya mau nggak mau kita harus sadar bahwa seluruh ekonomi yang berputar ini ya pusatnya tetap masih banking. Jadi banking akan tetap bagus ketika ekonomi mulai berjalan lagi kayak sekarang. Gitu kok. Oke, 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 oke. Bener ya, berarti masih ada momentum emang untuk big banks ini diakumulasi nih oleh para investor. Ini ada komentar di kolom komen, by BBRI, BMRI katanya belum rilis laporan keuangan. Gimana nih tanggapannya nih, Bro Kevin? Kalau untuk big banks, kalau saya tetap top picks-nya adalah BCA kok sebetulnya. Karena by size-nya mereka, gimana mereka dapetin cheap money gitu ya untuk di lending, itu masih belum ada yang bisa ngalahin ya menurut saya so far ya dari kinerja. Cuma apakah big banks yang BUMN ini menarik? Yes, bisa menarik juga. Cuma mungkin fundamentally kalau disuruh pick nomor satu, saya akan pick BCA. Oke, oke. Kalau technical wise gimana nih, Bro? BCA masih oke nih? Oke. Kebetulan tadi juga ada rekomendasi BBCA ya hari ini ya. Kebetulan pas kemarin itu kita lihat ada reversal pattern ya di bawah ya, di swing pendeknya itu dia breakout 8.350 ya, cup and handle-nya udah confirm break. Terus hari ini gap up, dan ya menurut saya kok ya, kalau untuk sudah seperti ini kita harus lebih hati-hati lah. Mungkin menurut saya mungkin bisa buy on weakness aja. Kalau misalkan udah muncul gap up kayak gini, jangan dikejar. Kalau saya prefer, kalau belum ngambil barang, mungkin antri lagi lah di sekitar 83 sampai 84. Menurut saya itu cukup menarik untuk trading jangka pendeknya. Oke. Di 83, 84 ya, di note nih Troopers, jangan lupa ya. Tapi buat kalian yang telat nontonnya, jangan lupa untuk nonton via Instagram Support Sekuritas dan juga lewat YouTube dan juga Spotify karena kita udah multi platform. Oke. Itu terkait dengan big banks. Nah, kalau kita geser sedikit nih, kita bandingkan komoditi dengan big banks. Kalau dengan consumer gimana? Dan otomotif, karena kayaknya belakangan udah mulai bangkit-bangkit juga nih. Ya. Silakan. Oke. Kalau misalkan kita ngomongin consumer, ya sebetulnya udah naik cukup banyak. Konsumen ya kayak kita, jadi ya harga naik, ya udah kita nggak akan pindah produk, nggak akan pindah barang karena kita ngerasain juga semua barang naik, jadi wajar lah misalkan produksi dari consumer goods itu naik gitu. Nah sekarang yang akan agak jadi sentimen bagus itu adalah di consumer sebenarnya by statistik ya kok ya, menjelang tahun pemilu yang outperform yang bagus itu adalah saham-saham consumer, karena di tengah ketidakpastian gitu ya, orang-orang masih belum tahu siapa yang menang, nanti kebijakannya gimana. Dan kita tahu fund manager tetap harus menempatkan alokasi dananya, reksadana saham, 80% harus tetap di stok, harus tetap di saham. So, mereka akan parkir ke defensive sector. Nah, contohnya consumer goods. Makanya itu yang jadi faktor consumer goods ini bagus setiap mendekati pemilu. Ya sebenarnya fund manager lagi dalam tanda kutip mengamankan lah. Nah, itu bisa menarik, bisa jadi tambahan flow. Ya by inflow, by kalau kita ngitung flow. Tapi kalau misalkan by fundamental, yang menarik adalah kinerjanya sekarang sudah akan lebih bagus kok. Karena pertama harga jualnya mereka udah bisa dipass on ke konsumen, sama harga soft komoditinya kok. Kayak mungkin gandum, gula dan lain-lain itu udah mulai lebih stabil. Jadi mereka punya bahan baku, sebenarnya harganya agak sedikit turun produksinya, sedangkan harga di masyarakat ya udah tetap naik aja gitu. Jadi itu yang bikin menarik. Makanya Mayora kemarin kita lihat bagus sekali ya pergerakannya. Cuma ya kita harus lebih selektif juga ya kalau untuk cari consumer goods. Mungkin tetap balik lagi ke fundamental, kira-kira yang mana yang bisa kasih growth lebih besar sih. Oke. Berarti kasusnya itu kemarin kayak ada spread margin gitu ya? Ya, yang memberikan profit growth gitu untuk si emiten-emiten konsumer. Oh, pantas saja. Otomotif juga seperti itu ya, Bro ya?
Yes, kalau otomotif sebenarnya kita lihat gini, ketika orang-orang Indonesia, orang-orang di ya, seluruh dunia kemarin ini pas pandemi menahan spending, sekarang ini kayak belanjanya tuh cukup gila-gilaan kok. Bahkan mobil aja yang sampai indennya sekian tahun itu udah lunas duluan nih. Jadi kayak emiten-emiten yang related sama otomotif, menurut saya itu akan bagus sekali sih. Nah, sekarang tinggal gini, kapan mereka akan launch EV, siapa duluan, siapa yang paling murah, dan siapa yang paling awet, siapa yang after sales-nya paling bagus. Menurut saya itu akan jadi sentimen yang baru bakal bener bikin emiten yang otomotif itu bakal gila-gilaan kok. Karena at that moment, menurut saya ketika tren EV-nya sudah mulai rame dan infrastrukturnya udah memadai, itu bakal ada demand yang besar banget. Jadi mungkin kita bakal rame-rame kayak serentak gitu loh, karena kayak tren kan sekarang listrik nggak kena ganjil genap ya, parkirnya juga spesial gitu, deket colokan, deket pintu masuk, cost juga jauh lebih murah gitu ya, bensin lagi mahal. Menurut saya itu bakal jadi demand yang tinggi. At least beberapa tahun mereka akan stagnan dan stable growth. Cuma momennya nanti ketika mereka rame-rame udah keluarin EV-nya dan udah lebih bagus infrastrukturnya. Jadi mungkin menurut saya itu lebih takes time kok. Kayak mungkin ya udah kita harus tunggu mungkin momentumnya apakah tahun depan atau 2 tahun lagi. Karena sekarang kalau ngobrol sama teman-teman gitu ya, concern-nya mereka itu masih di infrastrukturnya. Khawatirnya nggak bisa dipakai terlalu jauh, ketika di tengah-tengah baterai habis, nggak ada infra yang buat ngecas. Jadi mungkin menarik, cuma mungkin butuh waktu lah, mungkin 1 atau 2 tahun ke depan. Panennya. Oke, oke. Jadi nabung lah ya sistemnya ya kalau buat yang ini ya. Ya. Oke, oke, oke. Ini menarik, menarik, menarik. Nah, mungkin sekarang, ini pas banget nih. Saya tadi sebenarnya mau iseng nih nanya emiten yang berkaitan dengan bank ya, bank digital, gitu, bank digital dan juga tekno, gitu. Ini view-nya seperti apa nih, Oke. Bro Kevin? Oke. Menurut saya ini menarik sih kok, menarik. Jadi gini, kalau misalkan kita lihat kemarin BBYB ya, BBYB udah keluarin laporan keuangannya dan surprisingly Yes. bagus ya. Dan kita mungkin bisa lihat ketika sektor yang sangat terpuruk, kita tahu tahun lalu tech sektor itu ya, tech dan digital banking itu sangat-sangat kehajar ya, karena masa-masa inflasi itu bukan masa-masanya mereka, bukan masanya cheap money. Dulu mereka dapat cheap money gampang gitu ya ketika 2020-2021. Cuma ketika masa-masa inflasi ini mereka nggak bisa kayak gitu lagi. So sektor itu, satu sektor, whole sektor itu kegebuk. Jadi kita nggak ngomong cuma e-commerce-nya, digital banking-nya, even transportasi si e-commerce-nya di si ASA nih ya, itu kegebuk juga, kehajar. Ya karena habit orang yang udah biasanya online sekarang mau mulai offline lagi, so jumlah paket yang diantarin per harinya itu drop lumayan jauh, so harganya drop. Nah, sektor yang paling kehajar karena turunnya dalam banget, ketika once kebijakan berubah, itu bakal boost-nya tuh bakal kencang banget kok. Jadi yang turun dalam pasti naiknya akan cepat juga tinggi gitu, karena kebijakannya berubah. Kalau misalkan inflasi tinggi, tech jelek, nanti ketika inflasinya mulai melandai, suku bunganya mulai the Fed mulai pivot, itu tech itu pasti naiknya kencang juga, kan paling kencang menurut saya. Karena kita lihat kemarin ya, bisa naik belasan persen, volumenya tinggi, padahal makronya kita belum lihat data realnya sudah kayak begitu, belum. Cuma itu sudah akan terjadi duluan. Biasanya lah price action, market itu akan bergerak duluan. Nah, ini bisa jadi sign bahwa orang-orang itu spekulasi ya, percaya bahwa inflasinya sudah bakalan lebih terkendali, suku bunga udah mulai akan lebih dovish gitu ya. So, ini menurut saya di tahun ini justru menariknya ke transport dan tech kok, potensinya, makronya. Oke, transport dan tech ya justru ya. Karena Oke. Transport ini, ya silakan. Karena contohnya kayak ASA ya kok ya. ASA mungkin kita lihat dia dari harga 3.000 gitu ya, 3.000 lebih, balik ke harga 600, itu kayak kayak itu udah kayak kehilangan market cap atau kehilangan valuasi mereka itu sekitar 70%-an gitu. Nah, sedangkan ya apakah mereka benar-benar akan kehilangan 70% income atau revenue mereka? Menurut saya enggak. Memang akan ada penurunan.
Cuma balik lagi nih kayak tadi kita awal ngomong fun gitu ya atau smart money itu bener-bener lagi back to fundamental kok. Jadi once earnings jelek udah dihajar, dihabisin semua, dibuang, dia nggak mau pegang. Nah, menurut saya udah cukup murah lah menurut saya untuk teknologi sama transportasi di harga sekarang ini. Termasuk bankingnya, digital bankingnya. Jadi kalau misalkan mau punya apa stok, kalau misalkan toh tahun ini mungkin khawatirnya resesi, khawatirnya ekonomi mulai melambat. Kalau misalkan mau punya alpha stock yang return-nya cukup besar gitu ya, menurut saya potensinya ada di tech atau transport. Oke. Jadi transport logistik yang itu termasuk juga nggak yang turunan dari emiten komoditi? Kan emiten komoditas pasti bakal sewa kapal dong ya untuk kirim batu bara mungkin atau nikel gitu. Apakah seperti itu nih Bro Kevin? Oke, untuk seperti itu menurut saya tidak akan terlalu signifikan. Apakah mereka akan naik earnings-nya? Menurut saya mereka akan naik earnings-nya by volume kok. Kalau volumenya tinggi, yes bisa naik. Cuma sekarang harga untuk transportnya itu memang sudah tidak setinggi pas COVID. Nah, kenapa? Nah, sekarang pertanyaannya kan gini, kenapa pas COVID itu harga shipping itu mahal? Karena gini, ketika lockdown, itu demand turun. Ya mau kirim barang apapun ya, mau kirim komo, mau kirim kontainer barang gitu ya, itu demand-nya turun. So kadang-kadang shipping itu kapal itu jalan dari Indo ke China contohnya itu nggak full. Nah sedangkan bensinnya biayanya yang harus di ini tuh ya full. Jadi mau nggak mau karena muatan mereka nggak full, itu mereka akan meningkatkan harga transportnya untuk menjaga revenue mereka. Nah sekarang dia punya kontainer udah mulai full nih. Nah akhirnya sekarang harganya udah akan relatif lebih bersaing kok. karena makin banyak company shipping ini ya udah mau nggak mau mereka harus melihat kanan kiri harga mereka berapa. Kalau satunya nge-cut ya mau nggak mau yang lain juga ikut-ikutan nge-cut nih supaya jangan sampai mereka nggak dapat projectnya. Menurut saya earnings-nya tidak akan terlalu signifikan meningkat. Yang berpotensi meningkat itu kalau misalkan dia shipping-nya itu shipping by volumenya naik. Oke, paham. Iya, jadi tidak serta-merta lah ya, kita bisa bilang ya, ngomong transport semuanya bakal naik atau gimana ya, kita harus melihat nature bisnisnya juga seperti apa. Kalau yang saya bilang cukup menarik itu sebenarnya transportnya lebih kayak Bluebird ya, Bluebird atau Asa. Menurut saya dua barang ini lumayan menarik karena ada cerita potensi ya, the growth atau kinerjanya semakin bagus di tahun ini. Iya benar sih karena semenjak Pak Jokowi bilang bahwa PPKM sudah tidak berlanjut lagi ya, kayaknya transportasi jalanan juga jadi pada macet ya, mobil jadi makin banyak dan lain sebagainya. Ya angkutan orang lah ya ini yang kita bilang ya, yang menarik untuk diperhatikan. Oke. Thank you banget. Tadi udah disebutin ada Bluebird, ada Asa. Mungkin kita bisa ngelihat dari sisi technical wise-nya sekaligus ini, Bro Kevin, silakan. Oke, boleh. Bluebird cukup menarik ya beberapa hari ini. Flow-nya lumayan besar. Cuma mungkin kita bakalan lihat dia akan sedikit kepentok di area resisten ya. Udah nggak jauh, di area sekitar 1.700 sampai 1.750. Jadi sekarang ini sudah mendekati resisten. Nah, untuk teman-teman yang memang mau entry, mungkin boleh nanti ya tunggu agak koreksi ya di sekitar 1.500 ya, 1.500 sampai 1.510, atau teman-teman yang cukup agresif bisa buy on breakout ya ketika si Bluebird ini udah mulai relatively stable main di sekitar 1.750 sampai 1.800 ya. Baru dia berhasil bikin higher high dan arahnya berpotensi lanjut ke atas. Jadi untuk sekarang opsinya adalah buy on breakout ya 1.780 atau mungkin 1.800 gitu ya, stable di sana baru entry, atau nanti nunggu lagi buy on weakness di sekitar dekat-dekat 1.500 kok. Pilihannya ada dua itu. Oke, menarik. Thank you Bro. Nah, mungkin sekarang saya bisa pilih pertanyaan menarik juga ini dari Cuan Troopers yang beruntung untuk dijawab. Nah,
Ini balik ke komoditas kita ini. Kita lihat dari sisi teknikalnya dan juga dari sisi emiten. Boleh mungkin nih dijawab nih Bro Kevin, silakan. Harum katanya. Harum. Ya, view untuk Harum Energy. Oke. Harum beberapa hari terakhir ini kepentok resisten lagi dan memang belum bisa break ya. Mungkin kita bisa bilang 1800 jadi area yang penting harus ditembus dengan supportnya itu kurang lebih ada di area sekitar 1470. Jadi kalau misalkan kemarin ini udah reversal ya, kemarin memang udah kelihatan confirm bentuk swing high, so potentially dia akan koreksi dulu. Koreksinya kemana? Menurut saya kita boleh antri untuk buy on weakness itu mulai dari sekitar 1.500 sampai 1.480. Itu best buy-nya. Cuma kalau misalkan udah mau cicil, ya nggak apa-apa, masuk aja mulai dari 1.600, tandain dulu, nanti agak sedikit turun sampai 1.500, dekat-dekat 1.500 boleh nambah lagi. Ya, karena di area sana udah mulai ada kelihatan support yang cukup kuat ya, di dekat-dekat 1.480. Itu yang harus dijaga sih. Cuma by short term, potentially bakal koreksi dulu kalau saya lihat. Oke, mantap. Untuk short bakal ada koreksi. Nah, ini mumpung udah, oke, kita masih ada waktu ya, kurang lebih 10 menitan nih. Saya pengen ngulik-ngulik dari Bro Kevin. Yes. Tadi dari sisi sektoral, sekarang saya mau tanya ke Bro Kevin. Stock pick-nya sebenarnya ada di sektor mana sih, Bro Kevin? Oke. Stock pick ya. Campur atau fokus? Oh, kalau saya campur sebetulnya, cuma nggak terlalu banyak kok. Mungkin 2-3 sektor aja. Ini emang strategi yang sengaja atau yang cocok dijalankan di tahun kelinci air atau gimana nih? Atau memang gaya investment atau trading dari Bro Kevin memang ya cuma ngambil 2 atau 3 aja? Oke. Kalau misalkan sebenarnya kalau saya normally itu cukup diversified ya kok ya. Kadang-kadang bisa ada beberapa sektor ya, terutama emiten-emiten yang kadang punya story ya, punya corporate action menarik. Cuma balik lagi di tahun depan 2023 itu kita harus jauh lebih selektif sih kalau menurut saya. Jadi kita nggak bisa punya terlalu banyak sektor. Jadi fokus aja ke memang sektor yang disupport sama makro nih kok. Jadi mungkin kalau Daniel tanya tahun depan saya fokusnya di sektor apa? Kalau saya fokusnya di tech sama transport, itu yang pertama. Terus yang kedua itu saya cukup suka metal ya kok ya, metal-metalan related dan juga metal-metalan tadi story-nya udah tahu ya, kalau misalkan gold ya udah kita manfaatin memang kenaikan harga goldnya. Terus kalau untuk metal-metalan yang nickel atau EV related kita manfaatin kalau memang EV-nya bakalan jalan di tahun ini. Cuma kalau misalkan itu lambat dan kelihatan nickel price-nya nggak kemana-mana, ya udah berarti porsinya ke sana jangan terlalu banyak dulu untuk tahun ini. Nah terus yang menurut saya yang ketiga agak menarik adalah retail kok sebenarnya, retail sector nih. Kayak misalkan nah, ini yang kelewat tadi nih, yes. Retail. Ya, retail sector justru menurut saya ini potensinya cukup menarik. Kenapa? Kayaknya contoh ya, saya sebut emiten kayak Asus ya. Asus menurut saya di tahun 2022 kemarin harganya turun banyak gitu ya, sampai ke 300-an. Itu dengan earnings yang tidak terlalu bagus, ini adalah low base menurut saya. So, ketika earnings 2023-nya resultnya keluar dan naik, ya itu akan dihitung sebagai growth karena compare tuh tahun 2022. Apakah sudah akan balik ke tahun-tahun 2018-2019? Menurut saya tahun ini belum, cuma ada potensi ke sana. Jadi yang kita cukup suka adalah emiten yang sudah terkoreksi cukup dalam, diskonnya udah banyak gitu ya, tapi ada potensi pembalikan arah secara fundamental. Kayak contoh kita ngobrol tadi Bird gitu ya, Bluebird pas pandemi kena banget, Asa juga barusan kena banget, terus Asus juga kena, Era juga cukup terdiskon ya, turun dari sekitar 600-700, sekarang udah tinggal, kemarin sempat kepala 3 juga, itu menurut saya udah cukup menarik ya, udah cukup terdiskon kok. Jadi saya akan fokus ke emiten-emiten seperti itu, dengan margin of safety dari hitungan valuasi yang cukup dalam ya. So, makanya tadi kita bilang 2023 harus cukup selektif secara valuasi. Kalau nggak murah, kalau cukup nanggung, ya saya bakal pilih yang lebih murah lah, supaya
reward dan risk-nya itu lebih bagus kok. Kalau saya lebih fokus ke sana. Murah ini fundamental wise atau technical wise? Oh, keduanya kok. Jadi kita ketika dia drop, memang kita nggak akan tangkep dulu, kita biarin dropnya sampai sejauh apa, ya. But once technicalnya sudah mulai tanda-tanda reversal, kita sikat, kita entry. Kayak contohnya teman-teman pasti kalau misalkan lihat technicalnya, contoh ya, ASA itu ada sign of reversal menurut saya. Terus kita ngomongin si ASUS itu juga udah sign of reversal. Ya udah nggak bikin lower low gitu ya, sekarang udah mulai bikin higher high. It's a sign of reversal kan, pasti basic technical. So menurut saya ketika sudah cukup murah, kita biarin, kita jangan nangkep pisau jatuh, tapi ketika di bawah dia reversal, itu momen yang bagus untuk entry. Kenapa? Karena saya selalu mikirnya gini, yang bisa bikin kaya dari pasar, dari market, itu adalah market crash sebenarnya. Jadi once market crash, kita entry, once dia reversal, kita cuan banyak. So, nah, kemarin ini adalah market crash untuk saham-saham tech, transport, dan retail. Mungkin untuk bank, untuk komoditi, itu bullish, it's a bullish market. Tapi buat di sektor lain, it's a bearish, gitu ya. Nah, jadi ini peluang yang sangat-sangat menarik menurut saya kok. Oke. Untuk apa tuh namanya? Ini peluang yang sangat baik untuk ngambil momentum ya sekarang ya justru ya. Ya karena Oke. Untuk transport yang kayak tadi kita sebut, untuk retail itu kayak kita ngomong kayak the worst is behind gitu loh. Jadi ya sudah, harusnya kemarin itu adalah low base, so sekarang tinggal nunggu flow, perbaikan kinerja, volume juga mulai naik, mulai tinggi. It's a momentum untuk entry. Dan barusan tuh ada yang tulis juga tuh kok, konstruksi kok. Iya, kayak dari Alvin ini, konstruksi properti gimana katanya? Iya, surprisingly sebetulnya untuk konstruksi memang yes, di beberapa hari terakhir ini kelihatan naik ya, flow-nya lumayan bagus. Cuma untuk saya personally, saya tidak terlalu high conviction di kedua sektor ini dibanding sektor yang sebelumnya saya sebutkan. Kenapa? Karena pertama, kita bakal deket-deket ke pergantian presiden yang kita nggak tahu apakah nanti kebijakannya akan berlanjut atau enggak. Jadi menurut saya, untuk cerita by makro, by mikronya, saya belum ketemu hal yang cukup meyakinkan saya untuk kedua sektor ini. So, jadi just trade aja ketika volume ada, new high, breakout, ya udah ikut aja. Karena toh sudah terkoreksi lumayan dalam juga untuk di konstruksi terutama. Gitu kok. Oke, ini ada Cuan Troopers juga yang nanya kembali terkait dengan consumer dan BBYB. Ini tadi udah kita bahas. Jadi untuk tahu jawabannya jangan lupa diputar ulang aja Instagram live kita di Instagram Sukor Sekuritas, karena selain itu kita juga udah ada di YouTube dan juga di Spotify. Nah, ini untuk oke, karena waktunya hanya tersisa beberapa menit ini, Bro Kevin, saya mungkin habis ini akan nanya satu pertanyaan terakhir. Namun sebelumnya saya kembali ingetin untuk para Cuan Troopers dapat bertransaksi dengan menggunakan aplikasi Spot dengan cara download aplikasi Spot by Sukor Sekuritas dan daftar melalui ifom.sukorsekuritas.com. Kalau mau nanya lebih dalam terkait dengan emiten, view technical dan fundamental, jangan lupa langsung follow Instagram Diskusi Investasi, langsung di DM aja ya Bro Kevin ya, karena pasti akan fast respon. Pasti. Oke. Bro Kevin, satu pertanyaan terakhir nih ya. Ini sengaja saya simpan paling belakang terkait dengan view dari IHSG kita. Karena kita itu udah sama-sama sepakat nih. Santa Claus Rally nggak ada. Januari effect apalagi gitu ya. Ini udah sisa berapa hari lagi nih sampai ke tanggal 1 gitu ya. Nah, view-nya diskusi investasi di pekan depan seperti apa nih IHSG kita? Karena di minggu depan kita udah beralih ke bulan kedua. Yes. Oke. Nah, biasanya kok memang kalau misalkan kita menunggu-nunggu sesuatu gitu ya, biasanya malah nggak datang kok. Kayak kita nunggu window dressing nggak datang, gitu kan? Santa Claus Rally nggak datang. Nah, cuma Oke. Cuma beberapa hari terakhir
terakhir ini kok, 2 hari terakhir, kayaknya Santa Claus-nya ketinggalan, telat kok. Jadi Santa Claus-nya baru inflow nih ke IHSG. Kemarin 800 triliun lebih, sekarang juga kurang lebih sama. So, dua hari udah hampir 2 triliun nih. Jadi, kelihatannya ini momen yang menarik ya untuk IHSG, karena padahal sekarang kita lihat kalau by technical, saat ini IHSG lagi di resist nih, 69 sampai 6950, itu resisten ya. But, saya bisa... menurut saya ketika 69-6950 ini break, menurut saya IHSG arahnya bisa ke atas lagi. Mungkin kita bakalan lihat IHSG sampai ke 7090 sampai 7100 lagi kok. Jadi momen-momen ini adalah momen-momen krusial ya beberapa hari ke depan ya. Teman-teman bisa lihat 6900 sampai 6950. Cuma kalau lihat inflow asing yang masih terus masuk, menurut saya 70% itu potensinya bisa break. 7.000, sorry, 7.000 berapa tadi potensi bisa break, bro? 6950, kalau misalkan itu break. 6950. Ya, kalau misalkan itu break, arahnya bisa ke 7090 sampai 7100 kok, untuk di 1 minggu ke depan. Wah, oke. Moga-moga ini flow-nya tetap bagus ya buat IHSG kita. Jadi dana asing, smart money, big fund itu nggak cuma taruh duitnya di obligasi ya, bisa mulai berani lagi kembali masuk ke equity untuk meramaikan transaksi di indeks harga saham gabungan kita. Oke, kalau gitu thank you banget view-nya, sektornya, ada view sektor, insight sektoral, dan juga emiten. Thank you banget ini Bro Kevin. Luar biasa, gila. Sejam nggak berasa nih ngobrol sama Bro Kevin. Thank you banget. Thank you. Dan juga saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Cuan Troopers yang sudah menyaksikan pada malam hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Talks ya tiap Selasa dan juga Jumat, karena narsum-narsumnya pasti bakal kece-kece kayak Bro Kevin. Thank you banget ya Bro Kevin. Thank you. Akhir kata, thank you saya semua. Baik, saya Daniel Wiguna juga, thank you. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di Talks selanjutnya. Bye-bye.